Pernah nggak lu mikir, kenapa banyak orang Cina yang hidupnya kelihatan biasa aja? Tapi ternyata tajir melintir, padahal bukan sulap, bukan warisan, dan bukan juga karena hoki. Ada trik simpel yang mereka lakuin, dan kalau lo ikutin, hidup lo bisa berubah banget. Stay sampai akhir, karena gue janji lo bakal dapet ilmu yang bikin kepala lo kejedot. Anjir, pantesan gue bokek terus. Oh iya, sebelum gue jabarin triknya, jangan lupa tekan tombol like sama subscribe. Bukan buat gue doang, tapi biar lo gak kelewat konten-konten kayak gini yang bisa bikin dompet lo lebih sehat tiap minggu. 1. Nabung dulu, jajan belakangan. Mayoritas orang mikirnya gini, ya nabung mah kalau ada sisa. Bro, jujur yakin tiap bulan ada sisa? Coba lo inget bulan lalu gaji masuk terus tiba-tiba hilang entah kemana. Lo bilang buat bayar kos, makan, jajan, nongkrong, ngopi, tahu-tahu tinggal receh. Nah, orang Cina kebalik. Begitu duit masuk, mereka bukan mikir gue mau jajan apa ya, tapi berapa yang bisa gue simpen dulu. Misal gaji lo 6 juta, mereka langsung potong minimal 30%. Jadi 1,8 juta tuh udah diselamatin duluan. Gak peduli nanti nongkrongnya jadi agak irit, yang penting tabungan aman. Karena nabung itu bukan soal ada sisa atau enggak. Nabung itu mindset. Kalau lo nungguin sisa, percayalah sisanya hampir selalu nol. Sekarang gue mau nanya, berapa kali lo ngomong gini ke diri lo sendiri, gue nabung nanti aja kalau ada sisa? Nah, itu jawaban kenapa lo muter-muter di tempat padahal kerja tiap hari. Duit lo kabur duluan sebelum sempet ditahan. 2. Nahan nafsu konsumsi. Gue punya temen, keluarganya punya percetakan. Duitnya ada, usaha udah jalan puluhan tahun. Tapi lu tahu, HP dia udah 4 tahun, motor masih standar, nongkrong di warung kopi sederhana. Gue sempet ngeledek, bro, duit lu banyak, masa masih pakai beginian? Jawaban dia bikin gue diem. Ngapain keluar duit buat gaya, kalau hasilnya cuman impress orang yang bahkan gak peduli sama hidup gue? Dan itu nusuk banget. Karena jujur aja, banyak dari kita beli barang bukan karena butuh, tapi karena pengen kelihatan keren di mata orang lain. Padahal kenyataannya, besoknya mereka lupa. Mereka nggak peduli lo pakai iPhone baru atau second. Yang peduli siapa? Ya cuman lo doang. Orang Cina ngerti banget hal ini. Lebih baik punya duit beneran tapi gaya hidup sederhana, daripada kelihatan kaya tapi tiap akhir bulan kelimpungan bayar cicilan. 3. Duit harus kerja juga. Nabung doang itu bagus, tapi nggak cukup. Duit yang diem tuh kayak air di ember bocor, lama-lama habis karena inflasi. Orang Cina ngerti banget, duit harus kerja. Misalnya mereka punya 50 juta, ya 20 jutanya diputer buat buka usaha kecil-kecilan, jualan makanan, atau jadiin modal toko. Mereka sadar, duit itu harus punya anak. Kalau lo kerja tiap hari banting tulang, masa duit lo malah rebahan doang di dompet atau di bank? Coba deh pikir, lo punya 100 ribu, lo taruh aja di dompet, tahun depan nilainya makin kecil. Tapi kalau lo pakai buat modal jualan online, bisa balik jadi 200 ribu, bahkan lebih. Itu bedanya duit kerja sama duit nganggur. 4. Disiplin gaya hidup. Lo pernah lihat nggak? Ada bos toko Cina yang omsetnya ratusan juta sebulan tapi makan siangnya masih di warteg, mobilnya masih mobil lama, pakaiannya biasa aja. Kenapa? Karena mereka ngerti satu hal. Kalau tiap kali penghasilan naik, gaya hidup juga ikut naik. Artinya lu nggak pernah maju. Itu namanya lifestyle inflation. Lu capek kerja keras, tapi tetap miskin karena gaya hidup lu ngabisin semuanya. Orang Cina lebih milih gaya hidup stabil, jadi duit lebihnya bisa dipakai buat berkembang, bukan buat gaya. Lo mau sukses? Mulai belajar tahan diri, jangan tiap naik gaji langsung upgrade lifestyle. Karena kalau lo begitu, ya lo cuman muter doang kayak hamster di roda, capek lari tapi tetap di tempat. 5. Anti utang konsumtif. Lo tahu kan banyak dari kita ngutang buat hal-hal konyol, beli HP terbaru, beli sneakers hypebeast, nongkrong pakai pay later, dan akhirnya
hidup lu jadi budak cicilan. Orang Cina beda. Kalau mereka ngutang, itu buat hal produktif. Modal usaha, beli properti buat disewain, atau ekspansi bisnis. Bukan buat belanja barang konsumtif. Buat mereka, utang itu pisau bermata dua. Bisa bikin lu maju, bisa juga bikin lu mati kutu. Prinsip mereka simple. Kalau lu belum bisa bayar lunas, jangan beli. Udah, titik. 6. Didikan sejak kecil. Lo tahu kenapa anak-anak Cina lebih melek duit? Karena dari kecil mereka udah ikut bantuin orang tuanya jaga toko. Mereka lihat langsung gimana capeknya orang tua cari duit. Jadi pas gede, mereka nggak gampang hambur-hamburin duit buat hal yang nggak penting. Bukan berarti mereka nggak bisa seneng-seneng, tapi mereka ngerti batas. Seneng boleh, goblok jangan. Itu bedanya. 7. Target jelas. Beda lagi sama cara nabung mereka. Mereka nggak nabung asal numpuk. Mereka nabung ada tujuannya. Misalnya, 10 tahun lagi harus punya rumah, atau 5 tahun lagi buka usaha sendiri. Kenapa penting? Karena kalau ada target, nabung jadi ada semangatnya. Lu tahu arahnya, bukan cuma nabung buat numpuk doang. Itu yang bikin mereka disiplin karena tiap rupiah punya misi. 8. Mulai kecil, nggak gengsi. Ini yang menurut gue keren banget. Banyak dari kita nunggu modal gede dulu baru mulai usaha. Orang Cina beda. Mereka mulai dari kecil. Modal 1 juta, jualan makanan. Modal 5 juta, buka toko kecil. Lama-lama berkembang. Mereka nggak gengsi, karena tahu yang penting itu jalan dulu, bukan gaya dulu. Kalau lo nunggu sempurna, lo nggak akan pernah mulai. Tapi kalau lo mulai kecil, lama-lama lo bisa gede. Yang penting jalanin dulu. 9. Investasi itu wajib. Ini prinsip yang mereka pegang. Duit diam itu rugi. Makanya mereka rajin taruh duit di aset yang bisa berkembang. Ada yang main tanah, ada yang beli properti, ada juga yang investasi di pasar modal. Dan kabar baiknya, lo juga bisa. Lo bisa mulai dari 100.000 di reksadana. Yang bikin kaya itu bukan sekali nabung gede, tapi nabung kecil yang konsisten. Ingat, konsistensi sama halnya instan. 10. Beda antara perlu dan pengen. Nah, ini jebakan yang paling sering bikin kita miskin. Kadang lu bilang, gua butuh sepatu baru, padahal sepatu lama masih oke. Orang Cina tuh jago bedain. Ini beneran perlu, atau cuman pengen? Trik mereka simple. Kalau pengen beli sesuatu, tahan seminggu. Kalau seminggu kemudian masih pengen, baru dipikir lagi. Dan seringnya, rasa pengen itu hilang sendiri. Duit pun selamat. Makanya mereka jarang nyesel karena belanja impulsif. Jadi kesimpulannya, orang Cina itu kaya bukan karena sulap, tapi karena mereka main di satu hal. Disiplin kecil yang diulang terus. Mungkin kelihatan boring, tapi justru itu bikin mereka tajir tanpa drama cicilan. Kalau lu ngerasa video ini bikin lu mikir ulang soal cara lu kelola duit, jangan pelit. Share ke temen lu, biar makin banyak yang waras finansial. Dan ingat, subscribe sekarang, karena minggu depan gue bakal bongkar trik lain yang nggak kalah mind blowing. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jaga diri, jaga duit, gas pelan tapi pasti.